Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 kelas 4C yang beranggotakan Adi Nugraha, Davina Maharani, serta Sabrina Hanifati. Pada video ini kami akan membahas peta konsep serta poster yang sudah kami buat. Dengan judul peta konsep yaitu eksplorasi berpikir matematis dan memahami serta menerapkan berpikir induktif dalam kehidupan. Pengertian berpikir, Ibrahim dan Nur dalam Darminto 2008 menyatakan bahwa berpikir adalah kemampuan untuk menganalisis, mengkritik, dan mencapai kesimpulan berdasarkan pada inferensi atau pertimbangan yang seksama. Selain itu, Marpaung dalam Darminto 2008 menyatakan bahwa berpikir merupakan suatu aktivitas yang dimulai dari usaha menemukan informasi dari luar atau dari siswa, mengolah, menyimpan, dan memanggil kembali informasi dari ingatan siswa. Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, berpikir adalah proses kognitif yang melibatkan pencarian, pengolahan, penyimpanan, dan analisis informasi secara kritis untuk mencapai kesimpulan yang logis. Pengertian berpikir matematis. Berpikir matematis dapat diartikan sebagai melaksanakan kegiatan atau proses matematika atau tugas matematik. Dewanto 2004 menyatakan bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah suatu kapasitas di atas informasi yang diberikan dengan sikap yang kritis untuk mengevaluasi, mempunyai kesadaran metakognitif, dan memiliki kemampuan pemecahan masalah. Stein dan Lane dalam Thomson 2008 mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi menggunakan pemikiran yang kompleks dan algoritmik untuk menyelesaikan suatu masalah yang tidak dapat diprediksi, menggunakan pendekatan yang berbeda dengan tugas yang telah ada atau contoh lain. Dari beberapa pernyataan di atas, berpikir matematis tingkat tinggi merupakan salah satu tahapan berpikir yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan sehari-hari dan siswa diarahkan untuk memiliki pola pikir tingkat tertinggi tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis berpikir matematis. Yang pertama, berpikir induktif. Berpikir berdasarkan pola atau generalisasi dari kasus-kasus khusus ke bentuk umum. Yang kedua, berpikir deduktif. Berpikir dengan menggunakan aturan umum untuk menarik kesimpulan terhadap kasus khusus. Yang ketiga, berpikir analogi. Menggunakan kesamaan atau hubungan antara dua konsep atau situasi yang berbeda untuk menarik kesimpulan baru. Yang keempat, berpikir kreatif. Menciptakan atau menemukan solusi baru dan unik dalam menyelesaikan masalah matematis. Yang kelima, berpikir kritis. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai argumen atau pernyataan matematis secara logis dan objektif. Yang keenam, penalaran matematis, proses berpikir sistematis yang melibatkan argumentasi logis dalam menyelesaikan masalah. Yang ketujuh, pemahaman konsep, memahami prinsip, teori, dan ide dasar dalam matematika serta mampu mengaplikasikannya. Yang kedelapan, pemecahan masalah matematis, kemampuan untuk menyusun strategi dan metode dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Yang kesembilan, komunikasi matematis, kemampuan untuk menyelesaikan ide atau konsep matematika secara jelas, baik secara lisan maupun tulisan. Yang ke-10, koneksi matematis, menghubungkan konsep matematika dengan bidang lain atau dengan situasi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, pengertian proses berpikir induktif. Menurut Sadik dalam Yuryanti DKK 2014 halaman 1, proses berpikir induktif adalah proses berpikir yang dilakukan dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum berdasarkan pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat khusus. Artinya, seseorang mengamati beberapa contoh atau kasus spesifik, menemukan pola atau keteraturan di dalamnya, lalu menyimpulkan aturan atau prinsip yang berlaku secara lebih luas. Namun, karena kesimpulan yang diperoleh berasal dari contoh-contoh terbatas, maka hasilnya bersifat probabilistik atau bukan mutlak. Oleh karena itu, dalam matematika, hasil dari penalaran induktif biasanya perlu dibuktikan lebih lanjut dengan metode deduktif. Selanjutnya ada kerangka berpikir induktif dalam matematika. Pada tahap ini ada 4 langkah yang harus kita lakukan, yaitu pengamatan kasus-kasus khusus, di mana pada tahap ini kita mengamati beberapa contoh atau kasus dalam suatu permasalahan matematika. Yang kedua, mencari pola atau keteraturan. Setelah mengamati, kita menganalisis apakah ada pola atau aturan yang muncul dari kasus-kasus tersebut. Yang ketiga, kita menyusun dugaan atau konjektur. Setelah mengetahui pola yang muncul, kita buat hipotesis berdasarkan pola yang ditemukan. Yang keempat, verifikasi dan generalisasi. Setelah menyusun dugaan, kita lakukan uji kebenaran dugaan dan menggeneralisasi jika dugaan terbukti benar. Selanjutnya ada ilustrasi dari kerangka berpikir induktif. Yang pertama, pengamatan kasus khusus. Di sini kita misalkan kita memiliki bilangan genap pertama yaitu bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Kita akan cari bilangan berikutnya. Yang kedua, mencari pola. Diketahui bahwa setiap bilangan dalam urutan tersebut memiliki selisih yang sama yaitu selalu 2, di mana bilangan 2 ke 4 itu selisih 2, 4 ke 6 itu selisih 2, 8 ke 10 itu selisih 2. Lalu ketiga, menyusun dugaan. Dari pola ini dibuat dugaan rumus umum bilangan genap yaitu AN sama dengan 2N. Yang keempat, kita lakukan verifikasi dan generalisasi. Uji rumus dengan beberapa nilai. Jika N sama dengan 1, maka N1 sama dengan 2 kali 1 sama dengan 2.
jika N sama dengan 2, maka A2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, maka terbukti benar. Maka dari pola yang dibuat, yaitu AN sama dengan 2N, kita akan bisa gunakan untuk menemukan bilangan selanjutnya. Latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi masalah yang memerlukan prediksi berdasarkan pola sebelumnya. Salah satu contohnya adalah dalam dunia perdagangan, di mana harga barang dapat berubah setiap waktu. Pedagang perlu memiliki strategi untuk memperkirakan harga di masa depan agar dapat mengambil keputusan bisnis yang tepat. Berpikir induktif adalah metode berpikir yang digunakan untuk menarik kesimpulan berdasarkan pola atau data yang telah diamati sebelumnya. Dalam studi kasus ini, seorang pedagang, Bapak Budi, ingin mengetahui pola kenaikan harga apel agar dapat memprediksi harga di bulan berikutnya. Metodologi. Yang pertama, observasi. Pak Budi, seorang pedagang buah, mencatat harga apel per karung atau 50 kg selama 5 bulan terakhir. Ia ingin memahami pola kenaikan harga agar dapat memprediksi harga di bulan berikutnya. Dengan demikian, Pak Budi dapat memperkirakan harga jual apel per kilogram di tokonya. Yang kedua ada identifikasi pola. Untuk mengetahui pola kenaikan harga buah apel, Pak Budi menganalisis kenaikan harga dari bulan ke bulan. Berikut hasil pengamatan Pak Budi. Pada bulan Januari, harga apel per karung yaitu 50 kg sebesar 1 juta, Februari 1.100.000, Maret 1.200.000, April 1.300.000, dan Mei 1.400.000. Yang ketiga, menyusun dugaan. Jika harga apel naik 100.000 per karung setiap bulannya, maka harga apel mengikuti pola barisan aritmatika di mana setiap bulan harga bertambah dengan selisih yang tetap. Dengan demikian, harga apel bulan ke N dapat dihitung menggunakan rumus aritmatika, yaitu AN sama dengan A1 ditambah N kurang 1 dikali B. Jika pola ini terus berlanjut, maka harga apel akan selalu meningkat secara teratur tanpa perubahan mendadak. 4. Generalisasi. Berdasarkan data harga apel dari Januari hingga Mei, terdapat pola kenaikan harga sebesar Rp100.000 per karung setiap bulannya. Dengan pola ini, dapat digeneralisasikan bahwa harga apel setiap bulannya mengalami kenaikan konstan, sehingga harga di bulan berikutnya dapat diprediksi dengan menambahkan Rp100.000 per karung dari harga bulan sebelumnya. Secara matematis, jika harga apel di bulan ke N dinyatakan sebagai A, maka M pola harga apel dapat dirumuskan sebagai barisan aritmatika. Kesimpulannya, berdasarkan analisis harga apel dari Januari hingga Juni, ditemukan bahwa harga mengalami kenaikan konstan sebesar Rp100.000 per karung setiap bulannya. Pola kenaikannya yang sudah diamati menunjukkan bahwa harga apel mengikuti barisan aritmatika, di mana setiap bulan harga dapat diprediksi menggunakan rumus aritmatika. Dengan pola ini, pedagang seperti Pak Budi dapat memanfaatkan berpikir induktif untuk memperkirakan harga di bulan-bulan yang akan mendatang. Prediksi ini membantu dalam perencanaan bisnis seperti menentukan harga jual, menyusun strategi stok, dan mengatur keuangan.